Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video tentang pembahasan materi Fundamental Matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang ukuran pusat dan ukuran letak yang berhubungan dengan statistika, di mana tentang materi statistika sudah ada sebelumnya. Dan hari ini kita yang akan bahas adalah tentang ukuran pusat dan ukuran letak dari data yang kita miliki. Tentang ukuran pusat dan ukuran letak nanti pasti akan ada hubungannya dengan pengukuran nilai statistik, di mana pada kali ini yang dibahas yang pertama adalah tentang ukuran titik pusat, yaitu nanti akan ada rata-rata, median, dan modus. Kemudian nanti juga ada ukuran letak, nanti yang kita bahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Kemudian juga nanti untuk materi yang berikutnya, materi setelah ini nanti kita akan membahas tentang ukuran penyimpangan atau dispersi atau variasi, di mana yang akan kita bahas ada tentang simpangan baku, varians, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang koefisien variasi di sini. Jadi untuk materi kali ini yang akan dibahas ada tentang ukuran titik pusat dan ukuran letak. Tuh. Oke, yang pertama tentang rata-rata hitung atau min, ya, atau min. Di sini rata-rata atau min adalah nilai yang dapat mewakili himpunan atau sekelompok data. Artinya apa? Artinya ya kalau kita mempunyai sejumlah n data, kemudian ini jumlah data itu kita jumlahkan semuanya dan dibagi dengan total jumlah datanya, maka nanti dia akan menghasilkan apa? Menghasilkan rata-rata. Ya, di mana nanti rata-rata ini ya bisa digunakan untuk apa? Untuk mewakili himpunan atau sekelompok data. Ya. Nah, contohnya di sini ada hasil UTS mata kuliah dari dua orang mahasiswa, ya, dari si Budi dan dari si Wati. Di mana di sini ada 5 mata kuliah, ya, yang dijabarkan di sini. Kemudian hasil UTS Budi ini mulai dari 80 ya untuk statistika dan probabilitas, 80 dan seterusnya. Kemudian untuk yang Wati sekian. Nah, untuk mencari rata-rata ya gampang, tinggal di sini untuk jumlah datanya ada 5 ya, karena di sini ada 5 nilai ya. 5 nilai dari 5 mata kuliah. Itu jumlah datanya. Kemudian jumlah keseluruhan nilainya adalah tinggal kita jumlahkan semuanya. Misalkan untuk hasil UTS si Budi ya dari 80 ditambah 70 tambah 60 tambah 80 tambah 70 hasilnya adalah 360. Sama halnya dengan yang hasil UTS-nya si Wati ya. Kita jumlahkan untuk mencari total nilainya yaitu 70 tambah 60 tambah 50 tambah 60 tambah 60 dan jumlahnya adalah 300. Ya, untuk mencari rata-ratanya tinggal ya jumlah total nilai dibagi dengan jumlah datanya. Tadi datanya ada 5 nilai ya. Maka ya di sini ya rata-ratanya adalah 360 dibagi 5. Hasilnya adalah 72. Kemudian kalau untuk yang rata-rata nilai UTS Wati itu ya berarti ya 300 dibagi 5 ya sama dengan 60. Artinya apa? Artinya ya rata-rata kalau digambarkan nanti dengan menggunakan scatter plot misalkan ya. Nanti nilai tengahnya atau rata-ratanya di UTS Budi adalah 72 ya. Terus sedangkan si Wati adalah 60. Ya, kalau kita lihat yang memang di sini ya ada 80, 70, 60, 80, 70. Jadi rata-rata 72 sedangkan si Wati adalah 60 ya. Rata-rata dari nilai untuk masing-masing apa? Masing-masing mata kuliahnya seperti itu. Dan nanti untuk rata-rata ini nanti akan ada hubungannya dengan apa? Dengan yang disebut dengan standar deviasi atau variansi ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya ya nanti rata-rata itu menjadi apa? Menjadi nilai titik pusat dari semua data yang ada di sini ya. Semua data ini jadi rata-ratanya 72, kalau untuk si Budi, kalau untuk si Wati adalah 60 itu nilai rata-ratanya.
Nah, di sini dalam statistika, nanti kita juga pasti akan berhubungan dengan yang namanya populasi dan sampel yang sudah ada di materi sebelumnya, ya. Pertama yang mulai dari rata-rata sebenarnya yaitu untuk populasi ya. Kalau untuk populasi ya berarti semua data kita hitung ya, berapapun jumlah individu yang ada dalam populasi ya semuanya kita hitung ya. Jadi misalkan di sini jika ada n yaitu nilai x1, x2 sampai xn, maka rata-ratanya adalah seperti ini ya. Di sini untuk populasi kita menggunakan simbol mu ya. Untuk apa? Untuk menyatakan rata-rata dari populasi ya. Jadi untuk mencari rata dari populasi adalah 1/n, n adalah jumlah datanya ya, 1/n dikali dengan jumlah keseluruhan nilainya. Seperti itu. Ya artinya apa? Ya artinya kalau kita jabarkan nanti ya semua nilai kita jumlahkan kemudian dibagi dengan ini ya, dengan jumlah datanya ya. Semua nilai ini jadi dari X1, X2 sampai Xn kita jumlahkan, kemudian hasilnya kita bagi dengan jumlah datanya. Jadi misalkan ada 10 data ya, ke 10 datanya nilainya kita jumlahkan dibagi dengan 10, seperti itu. Jadi di sini untuk populasi kita gunakan simbol mu di sini. Sedangkan untuk rata-rata perkiraan, artinya kita menggunakan sampel ya. Maka di sini untuk rumusnya ya seperti ini ya. Jika ada n, jadi di sini kita gunakan n kecil untuk menyatakan jumlah data dari sebuah sampel ya. Jika ada n buah sampel yaitu x1, x2 sampai xn, maka rata-ratanya adalah di sini kita menggunakan x bar di sini ya. X bar sama dengan 1/n kali jumlah nilai dari sampelnya ini. Ya, sama ya. Intinya sama, tapi cuma bedanya cuma pengaplikasiannya ya dan sama simbolnya di sini. Seperti itu. Dan kapan kita menggunakan sampel ya, seperti yang di materi sebelumnya ya, sampel digunakan ya misalkan salah satunya adalah ketika populasinya itu sangat besar. Jadi kemungkinan kita tidak bisa apa ya, mengeksekusi semua datanya, maka kita bisa menggunakan sampelnya seperti itu. Dan di sini perhatikan penggunaan simbolnya ya. Jadi tadi untuk populasi itu kita menggunakan simbol mu untuk menandakan rata-rata hitung populasi, sedangkan untuk sampel kita menggunakan X bar di sini. Tapi kalau kita cek perhatikan di sini untuk apa ya, untuk rumusnya ataupun perhitungannya pun juga akan sama ya. Intinya adalah semua nilai itu kita jumlahkan, terus kita dibagi dengan jumlah datanya, maka itu akan menghasilkan rata-rata hitung di sini. Oke, ada contoh soal tentang mencari rata-rata hitung. Misalkan di sini ada data nilai 10 mahasiswa. Ya, nilainya mulai dari 50, 60, 40, 70, 80, 90, 100, 65, 75 dan 885. Dan di sini kita disuruh untuk apa? Untuk mencari rata-rata sebenarnya ya. Karena cuma 10 ya kita menggunakan populasi. Artinya apa? Semuanya kita hitung di sini ya. Maka di sini untuk perhitungan adalah seperti ini ya. Jadi tadi rumusnya adalah mu sama dengan 1/n kali jumlah keseluruhan nilai ya. Tadi n-nya adalah 10 ya, karena di sini jumlah mahasiswa ada 10, maka 1/10 dikali dengan jumlah total semua nilai ya. Ini kalau kita jumlahkan totalnya ada 715. Maka hasilnya rata-rata hitungnya adalah ya 1/10 kali 715. Maka rata-rata hitungnya dari nilai sebelum mahasiswa itu adalah 71,5 ya. 71,5 seperti itu. Untuk rata-rata perkiraannya ya, rata-rata perkiraannya misalkan kita ambil sampel cuma 5 ini ya, cuma 5 orang saja atau 5 nilai saja ya. Kalau tadi kan kalau yang kita gunakan populasi ya semuanya kita hitung ya ke 10 nilainya. Sedangkan di sini kita coba ingin mencari nilai rata-rata perkiraan atau menggunakan sampel, dan sampel yang digunakan adalah 5 data saja, yaitu dari nilai 60, 70, 80, 65 dan 85. Ya, di sini hasilnya adalah 72 seperti itu. Jadi itu untuk apa? Untuk mencari rata-rata hitung ya. Mencari rata-rata hitung.
Dan nanti ke depannya nanti kita juga akan bisa mengecek ya, bisa melihat kira-kira dengan rata-rata sekian berapa sih jarak antar nilai ke rata-ratanya. Misalkan dari 50 ke 71,5 berarti jaraknya sekitar berapa? 21,5. 60 berapa jaraknya dan seterusnya seperti itu. Nanti akan kita bahas selanjutnya seperti itu. Itu tadi ketika kita mempunyai data dalam tabel yang tunggal ya. Terus bagaimana dengan rata-rata hitung untuk data dalam tabel frekuensi? Artinya apa? Artinya penyajian datanya itu kita menggunakan tabel distribusi frekuensi atau tabel data-data yang berkelompok seperti itu. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Seperti ini ya, ini X bar, ini misalkan yang kita gunakan untuk intinya sama saja sih ya antara penggunaan frekuensi kalau cuma untuk perhitungannya saja. Kalau di sini yang kita gunakan yang di X bar-nya ya, yang menggunakan sampel, yaitu adalah jumlah semua nilai dikali dengan frekuensi dibagi dengan jumlah semua frekuensinya ya. Di mana di sini ya, jadi di mana yang sebagai pembaginya ini adalah sama dengan n atau jumlah datanya. Ya kalau misalnya 10 ya berarti jumlah datanya adalah 10. Jadi di sini ada 3 rumus ya. Yang intinya ya sama saja ya, intinya sama saja. Yang bedanya cuma yang di bawah ini. Kalau di bawah ini kalau kita apa? Kalau kita menggunakan apa? Menggunakan eh, tabel di mana nilainya itu harus menggunakan nilai tengah ya. Harus ada nilai tengahnya ya. Habis ini ada contohnya. Ketika kapan kita harus menggunakan seperti ini yang nomor 1 2 dan kapan kita menggunakan yang nomor 3 ya. Ingat ya, yang nomor 3 ini di mana akan muncul yang namanya nilai tengah. Ya, ini sudah ada di pembahasan sebelumnya. Oke, contohnya di sini ada sebuah data ya, ada sebuah data anggaplah nilai ya. Nilai ada nilai 8, 6, 4, 5, 7 dan 9 sedangkan yang di bawah yang F ini adalah untuk frekuensinya. Artinya apa? Artinya data dengan nilai 8 itu ada 2 buah, data dengan nilai 6 ada 3 buah, data dengan nilai 4 ada 4 buah, dan seterusnya seperti ini. Ya, berarti artinya apa? Artinya dia menggunakan distribusi frekuensi. Jadi datanya berkelompok seperti itu. Terus di sini kita disuruh untuk mencari rata-ratanya, ya, rata-ratanya. Ya, pertama di sini yang di atas ini kita menggunakan rumus yang pertama. Ya, artinya apa? Artinya ya ini kita yang paling atas ini kita akan mencari total keseluruhan nilai. Caranya bagaimana ya? Tinggal kita kalikan antara nilai dengan frekuensinya dan semuanya di total ya dijumlahkan. Misalkan 8 kali 2 ya ditambah 6 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 5 kali 3 ditambah 7 kali 2 dan tambah 9 kali 1. Kemudian dibagi dengan total frekuensinya ya. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ya, hasilnya adalah 15. Maka di sini ketika kita totalkan dan kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 5,87. Sama dengan yang kedua. Yang kedua tadi kan seper n ya. N adalah jumlah frekuensinya, keseluruhan frekuensinya jumlahnya adalah 15. Ya, intinya sama ya. Di sini sama juga ya, 2 kali 8 ditambah 3 kali 6 dan seterusnya. Dan hasilnya adalah 5,887. Nah, di sini untuk rumus yang ketiga yang ada nilai tengahnya itu tidak bisa kita gunakan ya. Kenapa? Karena di sini untuk nilainya ini tidak menggunakan rentang ya. Nilainya tidak menggunakan rentang karena nilainya sudah tetap ya 8, 6, 4, 5, 7, 9. Nah, untuk yang ada nilai tengahnya yaitu misalkan kalau kita menggunakan nilai yang ada rentangnya, misalkan untuk nilai 8 sampai 10 ada 2, 6 sampai 7 sekian dan seterusnya seperti itu. Maka kita akan menggunakan rumus yang ketiga ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada data berat badan ya. Data berat badan dalam kilogram. Misalkan contohnya yang baris pertama adalah berat badan dengan berat 60 sampai 62, maka nilai tengahnya MI ini adalah nilai tengahnya adalah 61, kemudian frekuensi untuk yang ini ada 5 ya.
frekuensinya ada 5. Maka nilai tengah dikali dengan frekuensinya adalah 305. Di sini MI kali FI itu adalah nilai tengah dikali dengan frekuensi. Nah, terus nilai tengah bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal ini aja ya. 60 tambah 62 dibagi 2 gitu aja. Itu menjadi nilai tengahnya. Ya sama dengan yang di bawah ini ya. 63 ditambah dengan 65 itu 128. Dibagi 2 menjadi nilai tengahnya yaitu 64. Kemudian frekuensinya adalah 118. Maka di sini nilai tengah dikali dengan frekuensinya adalah 1152 dan seterusnya sampai ke bawah di sini. Ya. Kemudian di sini dari data ini kita ketahui bahwa jumlah semua datanya adalah 100. Seperti itu. Kemudian jumlah keseluruhan antara nilai tengah dikali dengan frekuensi adalah 6745. Nah, nanti nilai-nilai ini baru kita masukkan ke dalam rumus yang ketiga tadi ya, untuk mencari rata-rata hitung pada tabel distribusi frekuensi atau yang berkelompok. Tinggal kita masukkan di sini ya. Jadi rata-ratanya sama dengan jumlah keseluruhan frekuensi dikali dengan nilai tengah yaitu 6745 dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi atau total datanya yaitu 100. Maka hasilnya adalah 6745 dibagi 100. Maka rata-rata berat badan dari data ini adalah 67,445. Seperti itu. Itu contoh apa? Contoh mencari rata-rata hitung pada tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Jadi ini menggunakan rumus yang ketiga. Jika apa ya? Jika datanya ini menggunakan data yang menggunakan rentang ya dari sekian sampai sekian seperti itu. Terus berikutnya yang berhubungan dengan rata-rata hitung tertimbang ya. Artinya apa? Nanti di sini kita akan ada bobotnya. Misalkan di sini nilai seseorang mahasiswa pada semester 3 ya. Pada semester 3. Jadi misalkan di sini untuk mencari IPK ya. Nah, mata kuliah muamalah ya, bobotnya ya tertimbang nanti pasti akan ada bobotnya. Bobotnya adalah 2, nilainya A. Kemudian bobot nilainya adalah 4. Ya. Jadi SKS-nya ada 2 ya, SKS-nya ada 2, bobot nilainya 4, maka jumlah nilai dari muamalah adalah ya 2 dikali 4 ya. Seperti itu. Kemudian untuk aljabar linier, SKS-nya ada 3, bobot nilainya adalah 3,5, maka jumlah nilainya adalah 3 kali 3,5 sama dengan 10,5. Nah, ketika ada model data seperti ini, maka untuk mencari rata-rata hitung tertimbangnya, kita gunakan rumus seperti ini, ya. Jadi rata-ratanya sama dengan jumlah dari ya keseluruhan bobot dikali nilai, ya. Bobotnya dikali nilai dibagi dengan jumlah keseluruhan bobotnya di sini, ya. Jadi misalnya di sini untuk mencari nilai IPK dari mahasiswa ini ya kita jumlahkan ini ya. Jadi SKS dikali dengan bobot nilai hasilnya adalah jumlah di sini terus kita jumlahkan. Ini adalah jumlah keseluruhan nilai yang berbobot yang ada bobotnya terus di sini adalah jumlah keseluruhan bobotnya. Jadi untuk mencari SKS-nya ya tinggal kita jumlahkan ini ya. 771,5 dibagi dengan 19. Maka didapat nilai SKS-nya adalah 3,76. Seperti itu. Jadi di sini ya dari SKS-nya kita kalikan bobot, jumlahnya berapa, dan ini kita jumlahkan. Terus untuk mencari IPK-nya, maka jumlah ini kita bagi dengan jumlah SKS-nya di sini. Itu jika berhubungan dengan data yang menggunakan bobot, maka kita menggunakan rata-rata hitung tertimbang di sini. Itu tentang rata-rata hitung, yang mulai dari yang data tunggal, kemudian rata hitung untuk tabel distribusi frekuensi, dan rata-rata hitung untuk yang tertimbang, yaitu untuk rata-ratanya. Kemudian berikutnya, setelah rata-rata, kita akan membahas tentang median atau nilai tengah. Ya. Median ini merupakan nilai yang
ada di tengah dari data yang sudah diurutkan ya. Ingat ya, di sini syarat untuk mencari median adalah data itu sudah kita urutkan terlebih dahulu. Habis itu baru kita bisa mencari nilai tengahnya. Bagaimana cara untuk mencarinya? Pertama kita untuk n ganjil, artinya apa? Jumlah datanya itu ganjil ya. Jika jumlah datanya ganjil, maka di sini kita untuk n sama dengan 2 kali K plus 1. Dengan apa? Dengan K adalah bilangan konstan. Atau dengan kata lain, untuk mencari K, itu sama dengan N-1 dibagi 2. Ya. N-1 dibagi 2. K nanti untuk apa? Untuk menyatakan letak data. Ya. Kita akan mencari letak datanya. Artinya apa? Artinya, kira-kira dari data yang sudah kita urutkan ini, nanti mediannya itu ada di data keberapa. Ya. Ada di data keberapa. Makanya di sini syaratnya untuk mencari median adalah data itu sudah diurutkan terlebih dahulu. Ya. Jadi K nanti itu digunakan untuk apa? Untuk menyatakan letak datanya, ya data keberapa. Oke, contohnya di sini ya. Maka di sini jika untuk n sama dengan ganjil atau jumlah datanya sama dengan ganjil, maka letak medianya adalah data ke K plus 1 ya. Jadi medianya adalah data ke K plus 1. Jadi kita harus mencari K-nya terlebih dahulu, maka medianya adalah data pada K plus 1 di sini. Oke, contoh di sini ya, untuk mencari median dengan n jumlah datanya adalah ganjil ya. Pertama kita punya data dengan jumlah 7 ya, 7 buah data, yaitu datanya 65, 80, 75, 90, 60, 85 dan 100. Lah data ini karena belum terurut, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Sehingga ketika diurutkan menjadi 60, 65, 75, 80, 85, 90 dan 100 ya. Ini jumlahnya ganjil 7. Maka kira-kira dari data ini medianya berapa medianya? Ya kalau datanya masih kecil seperti ini ya kita gunakan secara langsung aja juga bisa ya. Misalkan ya contohnya di sini ada 7 ya. 7 berarti tengah-tengah 7 berapa? Kalau kita lihat tengah-tengahnya adalah ya nanti nilai tengahnya itu ada di angka 80. Ini kalau kita gunakan cara yang langsung ya karena datanya masih sedikit ya. Jadi di sini nanti medianya adalah 80. Terus bagaimana kalau menggunakan rumusnya? Kita cek ya. Jadi n sama dengan 7, maka dari persamaan ini ya, kita dapat K-nya sama dengan 3. Atau seperti ini cara menghitungnya ya. K sama dengan N-1 dibagi 2. N-nya sama dengan 7. Maka K sama dengan 7 dikurangi 1 dibagi 2. 7 kurangi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Artinya apa? K-nya sama dengan 3. Maka dari rumus ini medianya adalah pada data ke K plus 1. Ya, K plus 1. Di sini K-nya sama dengan 3, maka medianya adalah data ke 3 tambah 1, 4. Berarti data yang keempat. Ya. Kita lihat, ini dari data yang sudah diurutkan ya, syaratnya ya. Ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, dan data keempat. Ya. Berarti medianya adalah 80 ya. Sama dengan tadi yang kalau kita menggunakan cara yang langsung ya, karena ini datanya masih dikit ya, cuma 7 saja. Tapi kalau menggunakan data yang sangat banyak ya kita mau tidak mau harus menggunakan rumus ini ya. Untuk apa? Untuk mencari mediannya seperti itu. Ya. Itu kalau untuk jumlah datanya adalah yang ganjil. Sedangkan untuk jumlah data yang genap, maka untuk mencari K-nya adalah seperti ini ya. N dibagi 2 ya untuk mencari K-nya. Maka untuk mediannya sama dengan setengah kali data ke K ditambah dengan data ke K plus 1 dibagi 2. Ya, karena ini datanya genap ya. Ini untuk mencari K-nya adalah N per 2, maka untuk mencari mediannya adalah setengah kali data ke K ditambah dengan data ke K plus 1. Contohnya seperti ini ya. Kita punya data jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 data, terus kita ingin mencari nilai tengahnya.
Maka setelah kita urutkan seperti ini, ya. Kita urutkan seperti ini. Karena ini ada 8, maka nanti untuk data kalau kita gunakan secara langsung ya, maka untuk nilai tengahnya pasti ada di antara 7 dan 8. Ya, karena di tengah-tengahnya itu akan ada di sini ini. Ya, antara 7 dan 8. Oke, sekarang kita menggunakan rumusnya ya. N sama dengan 8 ya. Maka dari persamaan didapat K sama dengan 4 ya. Karena 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka untuk mediannya, ini kita masukkan ke dalam sini. Median sama dengan, untuk data ke K-nya adalah keempat ya. Data keempat itu 1, 2, 3, 4, ke 7. Ya. XK atau data keempat atau data ke K sama dengan 7. Maka untuk mediannya adalah seperti ini. Ya. Kita cari dulu XK-nya berapa, itu data ke K-nya itu ke 7, terus data ke K plus 1-nya adalah 8 atau data berikutnya yaitu 8 ya. Maka ini kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapat medianya adalah setengah kali 7 ditambah 8 ya. Sama dengan 7,5 ya. Sama kalau kita misalkan kita tadi yang menggunakan cara langsung ya di tengah-tengah antara 7 dan 8 pasti ada 7,5 ya, 7,5 di sini. Ya. Jadi nilai-nilai median pun juga tidak harus sama dengan nilai yang ada dalam data. Ya. Jadi tidak harus sama dengan nilai yang ada di dalam data di sini. Ya. Jadi seperti halnya kalau di sini terutama untuk yang jumlah datanya adalah genap, maka ya nilai medianya pun yang didapat juga 7,5 ya. Di dalam data ini tidak ada. Tapi ya itu merupakan nilai tengah dari data yang kita punya di sini. Seperti itu. Itu untuk mencari median dengan data yang tunggal seperti ini. Terus berikutnya adalah cara mencari nilai median atau nilai tengah untuk data dalam tabel distribusi frekuensi. Ya. Rumusnya seperti ini. Median sama dengan LO atau nilai batas bawah. Ya, nilai batas bawah. Ini materinya sudah ada di sebelumnya. Nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median. Ya. Jadi nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median. Jadi nanti tabelnya itu tabel frekuensi, terus nanti kita mencari nilai batas bawahnya dari kelas yang mengandung nilai mediannya. Kemudian N adalah jumlah data atau jumlah semua frekuensinya. Kemudian yang ini ini adalah data FI 0, artinya adalah jumlah frekuensi semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Ya, ingat ya, di bawah kelas yang mengandung median atau kelas sebelum yang ada mediannya. Ya. Untuk FM adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. Kemudian C adalah lebar interval kelas, atau jarak antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya, atau lebar interval yang mengandung median. Oke, kita coba cek contohnya biar lebih paham dari penggunaan rumus ini. Ya. Oke, misalkan di sini kita mempunyai data yang berhubungan dengan upah. Ya, ini dalam ribuan. Ya. Upah dari 118 sampai 126.000 itu frekuensinya 3. Ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya itu juga masih 3. Ya. Ini frekuensi kumulatif juga ada di materi sebelumnya. Kemudian ini untuk upah dari kisaran 127.000 sampai 135.000 itu frekuensinya ada 5. Maka untuk frekuensi kumulatifnya ada 8 di sini dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini karena di sini jumlah datanya ya, jumlah semua frekuensinya adalah 40. Maka otomatis ya karena ini nilainya adalah genap, 40 adalah genap, maka untuk K-nya sama dengan ya 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 20. Dan 20 nanti ya kita dapat K-nya sama dengan 20 dan 20 itu nanti akan ada di dalam data pada kelas ini. Ya. Ya, data yang K sama dengan 20 itu datanya akan ada di dalam kelas ini. Kenapa? Karena kalau di sini ini cuma baru sampai 17 ya. Datanya cuma baru sampai 17.
Sedangkan untuk yang ke-20 itu datanya akan ada di dalam sini. Artinya apa? Artinya nanti medianya pun juga akan ada di dalam kelas ini, ya. Ya, ingat itu ya. Kenapa kok kelas ini adalah kelas yang mengandung median ya? Karena jumlah datanya 40, untuk mencarikannya tadi adalah 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. Nanti mediannya itu antara data ke-20 dan data ke-21. Dan data ke-20 itu ada di dalam kelas ini ya. Karena kalau yang di sini datanya baru sampai 17. Maka data ke-20 ya pasti otomatis ada di kelas ini. Seperti itu. Sehingga di sini dapat dikatakan adalah kelas yang mengandung median dengan frekuensinya adalah 12 ya. Ini ada kelas yang mengandung median dan frekuensinya adalah 12. Terus kita cek satu persatu untuk menjalankan rumusnya. Yang pertama adalah batas bawah ya. Nilai batas bawah kelas median. Kelas mediannya ini ya. Maka batas bawahnya bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal 144 ya ditambah 145 dibagi 2 ya. Nanti silakan buka materi sebelumnya lagi ya. 144 ditambah 145 dibagi 2 hasilnya adalah 144,5. Ini adalah nilai batas bawah kelas mediannya ini. Seperti itu. Kemudian nilai batas atasnya dari kelas median ini caranya adalah ya ini batas bawah, kelas batas atasnya berarti 153 ditambah 154 dibagi 2. Hasilnya adalah 153,5. Seperti ini. Terus tadi yang untuk delta Fi0 itu adalah jumlah frekuensi di bawah kelas median. Kelas mediannya di sini. Maka kita harus menghitung jumlah seluruh frekuensi yang ada pada kelas sebelum median ini ya. Lalu 3 tambah 5 tambah 9 hasilnya adalah 17 seperti itu. Ya. Maka 17 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median itu berada ya. 3 tambah 5 tambah 9 hasilnya adalah 17. Kemudian Fm adalah frekuensi pada kelas mediannya adalah 12 di sini. Baru kita bisa mencari lebar kelasnya. Ya, lebar kelasnya itu ini ya, nilai batas atas median dikurangi dengan nilai batas kelas bawah batas bawah kelas median. Yaitu sama dengan 153,5 dikurangi 144,5. Maka lebar kelasnya mediannya adalah 9. Ini kalau kita menggunakan nilai batas bawah dan nilai batas atas ya. Seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan jarak antar dua kelas ya. Jarak antar dua kelas. Misalkan di sini antara kelas 145 dengan kelas 136, maka ya jaraknya sama yaitu adalah 9. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, baru kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Untuk apa? Untuk mencari nilai tengah dari ini ya, nilai tengah dari data ini ya, data dalam tabel ini. Dan perhitungan jelas seperti ini ya. Ini batas bawahnya tadi, ini lebar kelasnya, n jumlah datanya, ini adalah jumlah frekuensinya. Kemudian dibagi dengan ini jumlah frekuensi sebelum ini ya, sebelum kelas median, dan ini adalah jumlah frekuensi untuk kelas mediannya. Maka hasilnya nilai tengah dari data tadi adalah 146,775 seperti itu. Itu cara mencari apa? Cara mencari nilai tengah atau median dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti itu. Itu untuk mencari median dengan data yang tunggal seperti ini. Terus berikutnya adalah cara mencari nilai median atau nilai tengah untuk data dalam tabel distribusi frekuensi ya. Rumusnya seperti ini. Media sama dengan LO atau nilai batas bawah ya, nilai batas bawah. Ini materinya sudah ada di sebelumnya. Nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median ya. Jadi nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median. Jadi nanti tabelnya itu tabel frekuensi, terus nanti kita mencari nilai batas bawahnya dari kelas yang mengandung nilai mediannya.
Kemudian N adalah jumlah data atau jumlah semua frekuensinya. Kemudian yang ini, ini adalah delta FI 0, artinya adalah jumlah frekuensi semua kelas di bawah kelas yang mengandung median. Ya, ingat ya, di bawah kelas yang mengandung median atau kelas sebelum yang ada mediannya. Ya. Untuk FM adalah frekuensi dari kelas yang mengandung median. Kemudian C adalah lebar interval kelas atau jarak antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya atau lebar interval yang mengandung median. Oke, kita coba cek contohnya biar lebih paham dari penggunaan rumus ini ya. Oke, misalkan di sini kita mempunyai data yang berhubungan dengan upah ya. Ini dalam ribuan ya. Upah dari 118 sampai 126.000 itu frekuensinya 3 ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya itu juga masih 3 ya. Ini frekuensi kumulatif juga ada di materi sebelumnya. Kemudian ini untuk upah dari kisaran 127.000 sampai 135.000 itu frekuensinya ada 5, maka untuk frekuensi kumulatifnya ada 8 di sini dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini karena di sini jumlah datanya ya, jumlah semua frekuensinya adalah 40, maka otomatis ya karena ini nilainya adalah genap, 40 adalah genap, maka untuk K-nya sama dengan ya 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 20. Dan 20 nanti ya, kita dapat K-nya sama dengan 20 dan 20 itu nanti akan ada di dalam data pada kelas ini. Ya. Ya, data yang K sama dengan 20 itu datanya akan ada di dalam kelas ini. Kenapa? Karena kalau di sini ini cuma baru sampai 17 ya. Datanya cuma baru sampai 17. Sedangkan untuk yang ke-20 itu datanya akan ada di dalam sini. Artinya apa? Artinya nanti medianya pun juga akan ada di dalam kelas ini ya. Ya, ingat itu ya. Kenapa kok kelas ini adalah kelas yang mengandung median ya? Karena jumlah datanya 40, untuk mencarikannya tadi adalah 40 bagi 2, hasilnya adalah 20. Nanti mediannya itu antara data ke-20 dan data ke-21. Dan data ke-20 itu ada di dalam kelas ini ya. Karena kalau yang di sini datanya baru sampai 17. Maka data ke-20 ya pasti otomatis ada di kelas ini. Seperti itu. Sehingga di sini dapat dikatakan adalah kelas yang mengandung median dengan frekuensinya adalah 12 ya. Ini ada kelas yang mengandung median dan frekuensinya adalah 12. Terus kita cek satu persatu untuk menjalankan rumusnya. Yang pertama adalah batas bawah ya. Nilai batas bawah kelas median. Kelas mediannya ini ya. Maka batas bawahnya bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal 144 ya ditambah 145 dibagi 2 ya. Nanti silakan buka materi sebelumnya lagi ya. 144 ditambah 145 dibagi 2 hasilnya adalah 144,5. Ini adalah nilai batas bawah kelas mediannya ini. Seperti itu. Kemudian nilai batas atasnya dari kelas median ini caranya adalah ya ini batas bawah, kelas batas atasnya berarti 153 ditambah 154 dibagi 2. Hasilnya adalah 153,5. Seperti ini. Terus tadi yang untuk delta FI0 itu adalah jumlah frekuensi di bawah kelas median. Kelas mediannya di sini. Maka kita harus menghitung jumlah seluruh frekuensi yang ada pada kelas sebelum median ini ya. Lalu 3 tambah 5 tambah 9 hasilnya adalah 17 seperti itu. Ya. Maka 17 adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median itu berada ya. 3 tambah 5 tambah 9 hasilnya adalah 17. Kemudian FM adalah frekuensi pada kelas mediannya adalah 12 di sini. Baru kita bisa mencari lebar kelasnya. Ya, lebar kelasnya itu ini ya, nilai batas atas median dikurangi dengan nilai batas kelas bawah, batas bawah kelas median.
yaitu sama dengan 153,5 dikurangi 144,5. Maka lebar kelasnya, mediannya adalah 9. Ini kalau kita menggunakan nilai batas bawah dan nilai batas atas ya. Seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan jarak antar dua kelas ya. Jarak antar dua kelas. Misalkan di sini antara kelas 145 dengan kelas 136, maka ya jaraknya sama, yaitu adalah 9. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, baru kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Untuk apa? Untuk mencari nilai tengah dari ini ya, nilai tengah dari data ini ya, data dalam tabel ini. Dan perhitungan jelas seperti ini ya. Ini batas bawahnya tadi, ini lebar kelasnya, n jumlah datanya, ini adalah jumlah frekuensinya. Kemudian dibagi dengan ini jumlah frekuensi sebelum ini ya, sebelum kelas median, dan ini adalah jumlah frekuensi untuk kelas mediannya. Maka hasilnya nilai tengah dari data tadi adalah 146,775 seperti itu. Itu cara mencari apa? Cara mencari nilai tengah atau median dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti itu. Jadi di sini median tadi yang dicari adalah 146,775. Itu tentang median atau nilai-nilai tengah ya. Jadi datanya, tadi syaratnya adalah datanya harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan ukuran pusat itu adalah modus ya. Modus apa? Modus adalah data dengan frekuensi yang terbesar, atau dapat dikatakan modus adalah data yang paling banyak muncul. Jadi data itu ya syaratnya sama dengan median, data itu harus kita urutkan terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, baru nanti kita cari kira-kira data yang paling banyak muncul tuh yang berapa. Maka itu disebut dengan modus dari sekelompok data yang kita miliki. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini kita mempunyai data ya. Untuk nilai 2 itu frekuensinya 2, nilai 5 frekuensinya 1, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat frekuensi yang paling besar ada di mana? Oh, di bagian sini. Oh, berarti modusnya dari data ini adalah 9, karena 9 adalah nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling besar di sini. Maka disebut modus dari data ini adalah 9. Berikutnya kita cek di sini ya, kita cek di sini dari data ini ternyata semua frekuensinya sama ya. Semua frekuensinya sama. Berarti dapat dikatakan data ini tidak mempunyai modus ya, karena frekuensinya semuanya sama ya. Sedangkan untuk yang tabel yang ketiga ini, kita cek untuk frekuensi yang terbesar tuh ada di 4 dan 7 ya. Karena sama-sama 3 frekuensinya, sehingga dapat dikatakan modus dari data ini adalah 4 dan 7 ya. Itu modus untuk data dengan frekuensi, itu untuk modus ya. Atau data dengan frekuensi yang terbesar atau data yang paling banyak muncul seperti itu. Kemudian, jika kita mempunyai data dalam tabel distribusi frekuensi, maka untuk mencari modusnya kita menggunakan rumus berikut ini. Ya. Ini rumusnya, modus sama dengan L0, L0 itu tadi, LO tadi itu adalah batas bawah, kemudian C itu jarak antar kelas, dan seterusnya. Seperti ini, dengan apa? L0 atau LO adalah batas bawah kelas yang memuat modus. C adalah lebar kelas yang membuat modus. FM0 adalah frekuensi kelas yang memuat modus. Sedangkan yang ini, yang F10 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya. Sedangkan yang F2 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ya, kita cari selisihnya ya. Frekuensi kelas yang ada modus dengan kelas sebelumnya dan kelas sesudahnya. Contohnya seperti apa perhitungannya? Kita cek seperti ini ya. Misalkan ada data kelas seperti ini, ada data seperti ini ya. Jadi nilai 50 sampai 59,99 itu frekuensi hanya 8. Kemudian
data dengan nilai 60 sampai 69,9 adalah 10 dan seterusnya. Jumlah datanya 65. Dari sini kita cek ternyata frekuensi terbesar tuh ada di kelas yang ini, ya, ada 16. Berarti otomatis nanti modusnya itu ada di kelas ini, ya. Karena kelas ini, data ini adalah data yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling besar. Sehingga nanti modusnya ada di dalam kelas ini. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan data seperti ini, ya. Jadi frekuensi untuk kelas yang ada modusnya adalah 16. Ya, frekuensi kelas yang terbesar modusnya ada 16. Kemudian untuk batas bawahnya adalah setengah kali 69,99 ditambah dengan 70,00. Maka batas bawahnya adalah 69,995. Batas atasnya itu adalah setengah kali 79,99 ditambah dengan 80. Ya, ini batas bawah dan atas dari kelas modus yang ada modusnya ini. Hasilnya adalah 79,995. Sehingga kita bisa mencari jarak antara jarak kelasnya, ya, interval kelasnya itu adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah. Hasilnya adalah 10. Tuh. Maka berikutnya kemudian kita mencari ini, ya, mencari frekuensi dari ini, ya, untuk frekuensi pada kelas sebelum kelas modus. Kelas modusnya ada di sini, maka frekuensi untuk kelas sebelum modus ada 10, ya. Kemudian frekuensi kelas setelah kelas modusnya ada 14. Sehingga kita bisa mencari F1-nya sama dengan 16 dikurangi 10 atau frekuensi kelas sebelum modus sama dengan 6. Kemudian untuk F2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah modus, yaitu 14, jadi 16 kurangi 15 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, ya, modus sama dengan batas bawah ditambah dengan C, intervalas, ya, kemudian dikurangi 6 dibagi 6 plus 2. Hasilnya adalah 77,5. Sehingga dari data tabel dalam tabel ini kita mendapatkan modusnya itu adalah nilainya adalah 77,5, ya, seperti itu. Jadi untuk median dan modus itu nilainya itu tidak harus sama dengan apa? Tidak harus sama dengan nilai yang ada di dalam data, terutama untuk yang data yang dijadikan dalam bentuk dalam tabel frekuensi seperti ini. Jadi ini setelah dihitung, ya, modusnya adalah 77,5 ada di kelas ini, ya, karena di kelas ini adalah kelas yang frekuensinya paling besar di situ. Jadi ini yang berhubungan dengan ukuran pusat sebuah data, yaitu tadi ada rata-rata hitung, ada median, ada juga modus, ya. Maka berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang ukuran letak, yaitu antara kuartil, desil, dan persentil, ya. Apa itu? Kita cek satu persatu di sini. Pertama dari kuartil, ya. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Jadi artinya apa? Artinya dengan kuartil ini kita bisa membagi data kita menjadi 4 bagian yang sama. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat data itu harus terurut terlebih dahulu. Setelah diurutkan baru kita bisa membagi menjadi 4 bagian yang sama, yang disebut dengan kuartil di sini. Sehingga nanti akan terdapat 3 buah kuartil, ya. 3 buah kuartil ini nanti akan membagi data kita menjadi 4 bagian yang sama, ya. Jadi nanti akan ada yang namanya kuartil 1, ya. Atau kemudian ada kuartil 2 atau Q2 yang disebut dengan median atau nilai tengah dari data kita. Kemudian nanti ada juga yang disebut sebagai kuartil 3 atau Q3. Dan ilustrasinya nanti seperti ini, ya. Jadi ini ada N data terurut, kemudian data ini akan kita bagi menjadi 4 buah bagian yang sama, ya. Maka nanti akan ada muncul 3 buah kuartil, ya. Ada kuartil 1, yaitu kuartil bawah, ada kuartil 2, atau disebut dengan kuartil tengah, atau disebut sebagai median dari data yang ada
ada juga yang disebut dengan kuartil atas atau Q3. Sehingga kalau kita lihat di sini nanti data kita itu menjadi 4 buah data yang sama, ya. Ini seperempat data, ini seperempat data, seperempat data, dan seperempat data di sini. Jadi nanti seperti ini, ya. Jadi kalau kita ingin membagi data kita menjadi 4 buah data yang sama, kita bisa menggunakan kuartil ini, ya. Ada Q1, Q2, dan Q3 di sini. Contohnya seperti ini, ya. Kita punya data, ya. Kita punya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 11 data. Dan 11 data ini akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Maka di sini kita dapat Q1-nya sama dengan 3, ya. Q2 sama dengan 6, Q3 sama dengan 8, ya. Jadi Q2 ini kita sebut juga sebagai apa? Sebagai median atau nilai tengahnya, dan ini datanya sudah kita urutkan terlebih dahulu. Terus dari kuartil ini apa yang kita bisa dapatkan? Kita lihat di sini, ya. Dari gambar di samping jelas terlihat bahwa ada 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data yang terbagi menurut pembagian kuartil ini, ya. Yang pertama adalah 25% yang pertama itu adalah bagian yang terendah atau kurang dari Q1, ya. Karena nilainya memang nilai paling rendah, ya, 22 ini nilai yang terendah dan kurang dari sama dengan Q1. Ini yang untuk 25% yang pertama, ya, yaitu antara 2 dan 2 ini. Kemudian bagian 25% berikutnya itu adalah bagian terendah kedua hingga ke median, ya. Ini terendah kedua hingga ke mediannya. Mediannya adalah 6 atau nilai Q2-nya. Jadi yang ini nilai terendah pertama, ini nilai terendah yang kedua, dan 6 adalah nilai median atau nilai keduanya. Kemudian bagian 25% berikutnya setelah median itu adalah bagian tertinggi kedua, ya. Karena otomatis yang di sini itu pasti lebih besar daripada yang ada di sini datanya. Dan kemudian untuk 25% keempat, ya, yang 8 dan 9 itu adalah nilai yang tertinggi, karena ini lebih tinggi daripada nilai yang sebelum Q3, Q2, dan Q1 di sini. Jadi ini yang kita dapatkan kalau kita membagi data kita dengan menggunakan kuartil, ya. Artinya apa? Nanti data kita akan terbagi menjadi 4 buah data yang sebelumnya sudah diurutkan terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk mencari kuartil, ya, untuk mencari atau menghitung berapakah nilai Q1, Q2, dan Q3, kita bisa menggunakan rumus seperti ini, ya, yaitu QI itu sama dengan nilai yang ke I kali N plus 1 dibagi dengan 4. Ya. Misalkan kita ingin mencari nilai kuartil pertama, berarti Q1 sama dengan nilai yang ke 1 ditambah N plus 1 dibagi 4, di mana N ini adalah jumlah datanya, ya, jumlah data yang kita miliki. Sedangkan I adalah urutan kuartilnya. I ada 1, kuartil 1, I2 berarti kuartil 2, I3 berarti sama dengan kuartil ke-3, seperti itu. Contoh, misalkan kita mempunyai datanya N sama dengan 13, ya. Contoh data dengan N sama dengan 13. Contohnya seperti ini, ya. Ini sudah kita urutkan. Maka kita akan mencari nilai Q1-nya, ya. Maka Q1 sama dengan nilai yang ke-1, I-nya kan 1, ditambah 13 tambah 1 dibagi 4. Maka Q1 sama dengan nilai yang ke-3,5, ya. Nilai yang ke-3 setengah, nilai yang ketiga tapi ada setengahnya, ya. Nilai yang ketiga itu 40 di sini, tapi di sini masih ada setengahnya. Lah, setengahnya bagaimana cara mencarinya? Ya, maka untuk mencari Q1 sama dengan setengah dikali 40 ditambah 45, ya. Setengah dikali 40 ditambah 45. Maka Q1-nya ada di 42,5, seperti itu.
Artinya apa? Artinya nilai Q yang pertama, nilai Q1 sama dengan 42,5. Seperti itu. Itu nilai ketiga ditambah nilai keempat dibagi dengan 2. Karena di sini ada setengahnya di sini. Nah, dengan di sini nilai kuartil itu tidak harus sama dengan nilai datanya, ya. Nilai kuartil tidak harus sama dengan datanya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan Q2 sama dengan 60 dan Q3 sama dengan 82,5. Oke, misalkan di sini untuk yang Q2. Q2 sama dengan nilai yang ke-2 dikali 13 tambah 1 dibagi 4. Ya. Tadi 13 tambah 1 sama dengan 14. Ya. 14 kali 2 sama dengan 28. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Maka Q2 itu ada di data ke-7. Oke, kita cek data ke-7 berapa? Ini data ke-1, data ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Sehingga didapat Q2 itu sama dengan 60. Ya. Sama halnya kalau kita mencari untuk yang Q3, nanti didapat 82,5. Ya. Itu cara untuk apa? Untuk mencari nilai kuartil. Kemudian berikutnya adalah desil, ya. Kalau tadi adalah kuartil itu kita akan membagi data kita menjadi 4 bagian yang sama. Terus bagaimana dengan desil? Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh data yang sudah diurutkan ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing besarnya adalah 1/10n. Ya. Tadi kalau kuartil itu kita membagi menjadi 4 bagian yang sama, kalau desil kita membagi menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga nanti di sini akan ada 9 buah desil, ya. Ada 9 buah desil, yaitu D1, desil pertama, desil kedua, hingga desil ke-9. Kalau tadi yang kuartil itu nanti akan ada 3 kuartil. Kalau di sini untuk desil, nanti di sini akan ada 9 buah desil. Dan ilustrasinya nanti seperti ini. Ya. Jadi kita punya data dari 0 sampai 100, nanti data ini akan kita bagi menjadi 10 data yang sama besar, maka nanti akan ada muncul 90 desil ya. Ada D1, D2, D3 hingga D9. Seperti itu. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencari desil kita gunakan rumus seperti ini ya. DI atau desil ke I itu sama dengan nilai yang ke I ditambah N plus 1 dibagi 10 ya. Misalnya kalau ini kita ingin mencari desil yang kedua, ya berarti D2 sama dengan nilai yang ke-2 dikali N plus 1 dibagi dengan 10. Nanti didapat nilai dari D2-nya. Dan untuk E-nya, itu adalah jumlah desilnya ya, dari 1 sampai 9. Oke, contohnya, di sini ada nilai mata kuliah statistik untuk 10 mahasiswa. Ya. Ini belum urut, kemudian setelah kita urutkan baru kita bisa mencari misalkan di sini yang kita cari adalah desil yang ke-6-nya ya. D6 atau desil ke-6-nya. Maka datanya kita urutkan terus kita masukkan ke dalam rumus ya. DI sama dengan I kali N plus 1 bagi dengan 10 karena yang kita cari adalah desil ke-6 maka sama dengan D6 sama dengan 6 dikali 10 ditambah 1 dibagi dengan 10. Maka D6 sama dengan 6,6 ya. Dan ini belum sampai di sini ya. Artinya apa? Artinya nanti desilnya itu akan ada di data ke-6 ya. Data ke-6 ditambah 0,6 dikali data ke-7 dikurangi data ke-6. Ya, ini agak beda ya perhitungannya. Karena di sini adalah 6,6 ya. Jadi ada desimalnya. Maka otomatis nanti data desilnya itu ada di data ke-6 ya. Kan sisanya 0,6 tuh ya, data ke-6 ditambah 0,6 sisanya tadi dikali dengan data ke-7 dikurangi data ke-6.
Sehingga perhitungannya akan seperti ini, ya. Jadi data ke-6-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. Ya, data ke-6 ada 75 ditambah dengan 0,6 dikali 80 dikurangi 75. Ya, ini 5. Hasilnya 75 ditambah 0,6 kali 5 sama dengan 75 ditambah 3. Maka untuk desil ke-6-nya itu hasilnya adalah 78 di sini. Ya. Jadi ini kalau nanya dari mana dapat 0,6, Pak? Ya karena ini adalah 6,6 ya, data ke 6,6 ya. Artinya apa? Data ke-6 ditambah dengan 0,6 sisanya tadi kali dengan data ke-7 dikurangi data ke-6. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 78. Itu tentang desil ya. Desil kita akan membagi data yang kita miliki menjadi 10 bagian yang sama besar. Terus bagaimana dengan persentil? Ya. Persentil adalah data yang telah diurutkan kemudian dibagi menjadi 100 kelompok sehingga akan ada P1 atau persentil 1, P2 hingga P99 ya. Jadi persentil ini kita akan membagi data yang kita miliki menjadi 100 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi 4, desil 10, kalau persentil kita akan membagi data yang kita miliki menjadi 100 kelompok yang sama pada persentil ini. Sehingga dapat dikatakan ya, untuk persentil ke-25 itu sama dengan kuartil 1 ya. Kemudian persentil ke-50 itu sama dengan kuartil 2 atau median dan persentil 75 itu sama dengan kuartil 3. Ini persamaannya dengan kuartil ya yang pada dalam pembahasan persentil ini. Nah, untuk menghitungnya ya kita menggunakan ini ya, mirip ya. Jadi P1 PI atau persentil ke I sama dengan nilai yang ke I kali N plus 1 dibagi dengan 100. Di mana I-nya itu dari 1 sampai 99 atau jumlah persentilnya. Situ. Itu untuk data tunggal. Terus bagaimana untuk data yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi? Bagaimana cara mencari kuartil, desil, dan persentilnya? Maka kita menggunakan rumus seperti ini. Ya. Untuk kuartil ya seperti ini ya. QI sama dengan batas bawah ya. Kelas yang mengandung Q1 ditambah dengan C itu jarak antar kelas. I adalah keberapanya, N adalah jumlah datanya. 4 ini rumus untuk kuartilnya. Kemudian untuk delta FI0 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kalau yang di sini berarti sebelum kelas desil, kalau yang di sini sebelum kelas persentil, ya, seperti itu. Jadi ini kalau kita ingin mencari kuartil, desil, dan persentil untuk data yang ada dalam tabel distribusi frekuensi, seperti ini. Kalau FQ-nya adalah frekuensi untuk kelas kuartilnya, FD frekuensi untuk kelas desilnya, dan FP adalah frekuensi untuk kelas persentilnya. Seperti itu. Oke, di sini contoh untuk menghitung kuartil, desil, dan persentil ya. Contoh, hitunglah Q1, Q3 atau kuartil 1, kuartil 3, desil 6 dan persentil 50 dari data ini ya. Dari data ini. Jadi di sini ada data. Kemudian di sini jumlahnya ada 100 dan kita disuruh untuk apa? Untuk mencari Q1, Q3, D6 dan P50-nya. Ya. Oke, yang pertama kita cari adalah Q1-nya ya. Q1-nya itu nanti akan ada di sini di kelas ini ya. Oke, Q1 sama dengan nilai ke-1 dikali 100 tambah 1 dibagi 4. Maka Q1 sama nilai yang ke-25,25. Ya, nilai ke-25. Kita lihat di sini. Kalau di sini yang di kelas ini itu baru ada sampai nilai ke-17. Maka nilai ke-25 itu akan ada di dalam kelas yang ini, ya.
Jadi nilai ke-25 akan ada di dalam kelas ini. Kenapa? Karena kalau di sebelumnya itu nilainya baru sampai data ke-17 ya. Baru sampai data ke-17, sedangkan data ke-25 itu akan ada di sini ini. Jadi nilai ke-25,25 ini berada di antara baris 3 dan 4 di sini. Maka nilai batas bawah dan batas atas kelas kuartil ke-1 itu sama dengan seperti ini. Ya. Jadi dari sini kita bisa mencari nilai batas bawahnya, yaitu 73 ditambah 73,1 dibagi 2 sama dengan 73,05. Terus batas atasnya berarti ya 73,3 ditambah 73,4 dibagi 2. Hasilnya adalah 73,335. Sehingga lebar kelasnya adalah 73,35 dikurangi 73,03, yaitu adalah 0,3 lebar kelasnya. Sehingga baru kita bisa masukkan ke dalam rumus untuk mencari Q1-nya. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Tadi kelas bawahnya 73,05, lebar kelasnya adalah 0,30, I-nya adalah kuartil ke-1, dikali dengan N adalah jumlah datanya 100 dibagi 4, dikurangi, ini adalah jumlah apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas yang ada kuartilnya. Kelas kuartilnya kan di sini, berarti jumlah seluruh frekuensinya adalah 17, yaitu 2 tambah 5 tambah 10 sama dengan 17. Dibagi dengan frekuensi kelas di mana kuartil itu berada, yaitu 13. Sehingga didapat, ya, kita hitung di sini, sehingga didapat kuartil satunya adalah 73,2345. Ya. Itu untuk mencari Q1 atau kuartil yang pertama. Nanti untuk yang mencari Q3, desil, dan persennya ini bisa dicoba masing-masing ya untuk materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini yang kita bahas adalah tentang ukuran pusat dan ukuran letak. Di mana untuk ukuran pusat itu akan ada nilai rata-rata, kemudian ada median dan ada modus. Sedangkan untuk ukuran letak, kita sudah membahas tentang apa itu kuartil, apa itu desil, dan apa itu persentil. Seperti itu. Oke, jadi cukup sampai di sini untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.